Proses akan dimulai dengan mencampurkan NaOH dan natrium sulfat yang terdapat di gudang 1. NaOH dan natrium sulfat yang ada di gudang 1 akan dikirim menggunakan konveyor, kemudian dilanjut menggunakan bucket elevator dan masuk ke dalam hopper 1, dan kemudian dimasukkan ke dalam mixer 1. Di dalam mixer 1 ini NaOH dan natrium sulfat akan dicampur menggunakan air. Dari arus 2 ini akan masuk ke dalam mixer 1, dicampur menggunakan air, kemudian akan dibantu proses larutannya menggunakan steam untuk menaikkan suhu larutannya. Steam ini bertujuan untuk meningkatkan suhu larutan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses larutnya NaOH ke dalam air. Larutan yang terbentuk ini nanti akan digunakan sebagai penetralisasi di netralizer 1. Oke, jadi kita lanjut ke proses pembuatan metil benzoat dari asam benzoat dan metanol. Prosesnya itu dimulai dari gudang 02. Di sini itu kan tersimpan asam benzoat. Habis itu kita kirim pakai konveyor dan dilanjutkan dengan elevator untuk disimpan di Cooper 2. Nah, habis itu asam benzoatnya itu kita campurkan dengan metanol. Metanol ini kita dapat dari tangki 02. Nah, di mana tangki 02 itu ada bedanya sama tangki 01. Metanol itu kan seperti yang kita tahu kan dia itu punya sifat mudah menguap dan dia itu bisa bereaksi dengan udara yang menyebabkan konsentrasi yang menurun. Oleh karena itu kita butuh gas inert atau gas yang mudah bereaksi untuk disimpan dalam tampung bola. Oke, lanjut dari mixer 2. Di mixer 2 ini akan mencampurkan asam benzoat dengan metanol. Nah, lalu metanol ini didapatkan nggak hanya dari tangki 2 tapi juga dari hasil atis stripper. Nah, hasil atis stripper merupakan hasil metanol yang digunakan, tapi terdapat tersisa tapi ada sisanya. Lalu metanol dimurnikan dari akumulator 3 ini disimpan yang lalu dialirkan ke mixer 02. Di mixer 2 ini dilakukan pencampuran asam benzoat dan metanol dengan bantuan steam, sama seperti mixer 1. Tujuannya adalah supaya asam benzoat mudah larut dengan metanol. Lalu dimasukkan ke dalam reaktor 1 hasil dari mixer itu dan direaksikan. Nah, reaksi ini menggunakan katalisator H2SO4 dari tangki 1 gunanya untuk mempercepat reaksi. Lalu melalui reaksi ini terbentuk metil benzoat. Nah, tapi karena hasil konversi belum efisien atau belum mendapatkan yang maksimal, maka digunakan reaktor 02 untuk reaksinya berjalan lebih banyak. Kemudian di dalam reaktor yang berjenis reaktor alir tangki berpengaduk ini atau RATB, dijalankan reaksi untuk membentuk metil benzoat. Karena dalam RATB pertama ini hasil konversi metil benzoat kurang maksimal atau tidak efisien, maka dari itu ditambahkan RATB 2 yang bertujuan untuk meningkatkan konversi metil benzoat yang lebih tinggi sehingga menghasilkan hasil yang lebih sempurna dan juga efisiensi proses. Nah, di reaktor ini kita masukkan kembali ke reaktor 2 untuk kita reaksikan lebih lanjut lagi. Dan di sini kita tambahkan air. Kita bisa lihat di sini ada air masuk. Ini ada air masuk dan airnya ini maksudnya itu bukan masuk ke dalam konduk, tapi ini hanya untuk mendinginkan sistemnya saja. Mendinginkan reaktornya ini. Karena reaksi ini bersifat eksotermis atau panasnya ini bisa menyebar ke lingkungan. Maksudnya kita menambahkan air agar suhunya tetap dipertahankan di 65 derajat Celcius. Selanjutnya, dari reaktor 2 ini, hasilnya akan masuk ke dalam dekanter 1. Hasil dari reaktor 2 itu berupa metil benzoat, asam benzoat yang tidak bereaksi, metanol yang tidak bereaksi, air, dan asam sulfat atau H2SO4 yang bekerja sebagai katalis. Hasilnya itu akan masuk ke dekanter 1. Dekanter itu sendiri merupakan alat pemisah cairan berdasarkan perbedaan densitasnya. Dekanter ini memiliki dua hasil, yaitu ada hasil atas dan hasil bawah. Hasil atasnya itu memiliki densitas yang lebih rendah,
dan hasil bawah memiliki densitas yang lebih tinggi. Hasil atas dari dekanter itu berupa air, metanol, H2SO4, dan sedikit metil benzoat. Hasil atas tadi akan masuk ke dalam netralizer. Sedangkan untuk hasil bawah dari dekanter itu memiliki densitas yang lebih tinggi, yaitu hasilnya itu berupa metil benzoat dan asam benzoat. Hasil bawahnya nanti akan masuk ke dalam menara destilasi. Tapi sebelum masuk ke menara destilasi, perlu melakukan proses pemanasan terlebih dahulu dengan menggunakan PPHE dan HE. PPHE ini merupakan proses to proses heat exchanger yang memiliki tujuan untuk meningkatkan suhu dari 65 derajat Celcius menjadi 213,8 derajat Celcius. Hasil bawah tadi itu akan masuk ke dalam PPHE 1. Di dalam PPHE 1 nanti akan terjadi proses pertukaran panas dengan arus atas menara destilasi. Lalu hasil dari PPHE 1 memiliki suhu 143,8 derajat Celcius. Lalu hasil itu akan masuk ke dalam PPHE 2 yang memiliki tujuan yang sama juga. Nah, dari PPHE 1 ini kemudian keluarlah dengan suhu 143 derajat Celcius dan dimasukkan kembali ke dalam PPHE kedua. PPHE kedua ini tujuannya sama dengan PPHE ke-1, yaitu untuk meningkatkan suhunya. Lalu keluarlah dengan suhu 182 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam heat exchange. Nah, di dalam heat exchange ini dipanaskan kembali, yang dipanaskan menggunakan steam. Ini yang ada tanda panah warna merahnya. Nah, tahu gak sih apa bedanya dari heat exchange dengan proses to proses heater exchange? Itu dimana kalau heat exchange itu pemanasnya menggunakan steam. Nah, kalau proses to proses heater exchange itu pemanasnya melalui arus si produknya. Gitu bedanya. Kemudian lanjut ya, dari HE ini kemudian keluarlah cairan dengan suhu 213 derajat Celcius. Lalu masuklah ke menara destilasi, dan di menara destilasi ini cairan akan turun ke bawah. Nah, di menara destilasi ini massa cairannya sendiri berupa cair. Nah, nanti bakal dibawa ke bawah, kita masukkan ke dalam reboiler 1, lalu kita panaskan. Nah, lalu setelah itu akan menjadi uap. Uap itu akan menuju ke atas, menuju metil benzoat. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit prinsip menara destilasi. Nanti cairannya akan dimasukkan ke dalam reboiler ini untuk dijadikan uap. Nah, di reboiler 1 ini sebagian akan kita masukkan ke menara destilasi sebagai uap, dan sebagiannya lagi tetap cair, tapi akan kita buang. Jadi di reboiler 1 ini ada asam benzoat, tetapi masih ada kandungan metil benzoat walaupun sedikit. Nah, itu akan kita masukkan ke dalam menara destilasi lagi yang metil benzoat. Sebagian kita masukkan ke menara destilasi, sebagiannya lagi akan kita buang. Lalu untuk panasnya sendiri kita manfaatkan ke dalam PPHE 2 ini untuk menaikkan panas yang ada di sini. Nah, kemudian kita setelah dipanaskan untuk memanfaatkan panas di sini, nah selanjutnya akan kita buang ke dalam UPL atau unit pengelolaan lanjutan. Jadi di dalam tersebut itu terdapat gas dan masuklah air. Selanjutnya air tersebut akan masuk melewati tray-tray yang ada. Selain itu, air tersebut akan memiliki kontak dengan gas
yang dapat menghasilkan metil benzoat menguap ke atas. Lalu asam benzoatnya akan tetap menurun. Lalu di sini kita dinginkan menggunakan kondensor, dibantu mendinginkan itu menggunakan air. Maka cairan yang akan terbentuk itu dimasukkan ke dalam akumulator, sehingga dapat memiliki produk metil benzoat yang sebagian itu akan masuk ke dalam menara destilasi dan sebagian membuat produk yang dapat bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi metil benzoat. Oke, selanjutnya ini kan ada dua aliran nih. Yang pertama itu menuju menara destilasi dan diproses kembali, dan yang kedua itu ke bawah dan menuju PPHE karena suhunya masih terlalu tinggi, yaitu 199,8, maka dia dialirkan ke PPHE sehingga suhunya itu menjadi 75 derajat. Nah, karena 75 derajat ini masih terlalu tinggi untuk dimasukkan ke dalam tangki, maka dialirkan kembali ke cooler sehingga suhunya itu diturunkan. Nah, ini bedanya cooler dengan kondensor, ialah cooler itu untuk mendinginkan, dan kalau kondensor itu untuk mengubah fase airnya. Nah, ini kan sudah didinginkan menjadi 40 derajat Celcius. Terus dia menuju tangki 3. Nah, di sini tangki 3 ini adalah untuk tempat produk, yaitu metil benzoat. Selanjutnya adalah hasil atas dari dekanter. Hasil atas dari dekanter ini berupa metanol, air, sedikit asam sulfat, dan sedikit asam benzoat yang terikut. Nah, hasil atas dekanter ini dialirkan ke dalam netralizer dan ditambahkan dengan larutan NaOH yang dibuat di mixer 1. Nih. Di dalam netralizer ini terjadi proses reaksi netralisasi, di mana asam sulfat itu diubah menjadi natrium sulfat dan asam benzoat diubah menjadi natrium benzoat. Kemudian hasil dari netralizer ini kemudian dialirkan ke evaporator. Tujuannya apa? Untuk memisahkan air dan metanol dengan natrium benzoat dan natrium sulfat tadi. Caranya yaitu suhu dalam evaporator ini dipanaskan hingga mencapai 98,9 derajat Celcius, sehingga air dan metanol itu menguap dan menjadi hasil atas dari evaporator. Sedangkan natrium sulfat dan natrium benzoat itu jadi hasil bawah dari evaporator. Selanjutnya nanti dalam evaporator akan terjadi pemanasan. Nah, nanti pemanasannya itu di evaporator, metana dan airnya itu akan menguap karena titik didihnya lebih rendah dan masuk ke dalam kondensor. Di dalam kondensor ini nanti akan terjadi perubahan fasa di mana fasa gas akan berubah menjadi fasa cair. Kemudian disimpan ke dalam akumulator yang selanjutnya akan menuju ke stripper. Nah, di evaporator ini memiliki hasil bawah berupa natrium benzoat dan natrium sulfat. Nanti hasil bawahnya akan dibuang menuju ke UPL, yaitu unit pengolahan lanjutan. Nah, setelah itu kita masuk menuju stripper. Dari simpanan metanol yang tersimpan bersama dengan air, kita masukkan ke dalam stripper yang bertujuan untuk mengurangi kadar air, untuk mengurangi komposisi air pada larutan tersebut. Di stripper ini kita menggunakan suhu 66,4 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam sini, nanti larutan bakal turun ke bawah, nanti dipanaskan di reboiler dengan suhu 103 derajat Celcius. Setelah berubah fasa menjadi gas, sama seperti di menara destilasi, cairan masuk ke tray. Ini tray, di tray itu bolong-bolong. Nah, di gas
di sini tuh ada gas. Nanti gas sama air itu bakal berkontak. Nanti metanol bakal ikut ke gas ke atas. Kemudian si airnya itu bakal ke bawah ke sini. Di reboiler 2 ini sebagian dipanaskan, sebagian lagi kita buang. Oke, dari reboiler ini kan dia memiliki dua konsep ya, yaitu sebagian dipanasin, sebagian lagi airnya akan dibuang ke UPL. Nah, terus dipanasin ini dia yang metanolnya, sisa-sisa metanolnya tadi akan menguap berubah menjadi gas. Nah, gas itu kan akan naik nih ke sini naik, terus sampailah dia masuk di kondensor. Nah, di kondensor ini dia itu bakal didinginin. Nah, didinginin ini tujuannya itu untuk mengubah dia dari gas menjadi cair. Nah, terus metanol yang udah cair tadi dialirin terus masuk ke akumulator 3 ini. Nah, di di akumulator 3 ini itu akan digunakan lagi ke dalam mix 2. Kita lihat nih. Ini terus ke sini. Nah, bakal digunain lagi di mixer 2. Nah, di mixer 2 ini bakal dicampurin lagi sama asam benzoat. Jadi sebenarnya itu dapat ditarik kesimpulan dari proses yang begitu panjang ini nih, ini itu eh apa menggunakan kembali metanol yang nggak bereaksi saat di reaksi awal gitu loh. Saat di reaksi ini di reaktor 2 ini. Nah, jadi saat nyampurin di mix 2 tadi kan nggak sepenuhnya metanol itu bereaksi. Nah, oleh karena itu kita bersihkan dengan proses ini, terus dengan cara diambil kandungan metanolnya lagi. Nah, kandungan metanol yang udah bersih tadi digunakan kembali ke mixer 2 begitu.